Chapter 314. Setelah 3 tahun meneliti dengan seksama, Keita menemukan cara untuk melarikan diri dari kenyataan virtual yang merupakan reproduksi sempurna dari masa lalu Korea. Solusinya rumit namun sederhana. Dia harus menghancurkan inti yang merupakan pusat dunia ini. Intinya bisa berupa seseorang, lokasi, atau objek, tetapi Keita tahu pasti bahwa itu adalah seseorang berkat permainan dasarnya, Isekai Dating Simulator. Hak istimewa Keita adalah mata, yang dapat mengidentifikasi pentingnya dan tingkat kesulitan orang-orang di dunia ini. Karena permainan dasarnya diatur di dunia isekai, kemampuan fisik awalnya juga lebih baik daripada kebanyakan orang. Bagaimanapun, dengan menggunakan hak istimewanya, Keita menemukan seseorang yang dia pikir bisa menjadi inti dunia ini. Kepentingannya adalah tak terhitung, dan tingkat kesulitannya hampir tidak mungkin. Seluruh keberadaannya berteriak bahwa dia adalah inti. Tapi dia adalah seseorang yang dikenal Keita di zaman sekarang, seseorang yang tinggal bersamanya sejak lama, seseorang yang Keita anggap sebagai penyelamatnya, Yi Yeonjun. Keita ragu-ragu. Bahkan di dunia maya, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk membunuh penyelamatnya sendiri. Alasan lain untuk keraguannya adalah Yi Yeonjun terlalu kuat untuk ditangani sendiri oleh Keita. Jadi, dia memutuskan untuk menonton Yi Yeonjun dari jauh sambil rajin melatih kekuatannya. Namun, seiring pengamatan yang berkepanjangan, Keita menyadari bahwa Yi Yeonjun bukanlah orang yang Keita pikir. Dia mulai merasa dikhianati. The Chameleon Troupe juga ada di dunia ini. Mereka adalah sekelompok penjahat ganas yang menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan kekejaman mereka berada dalam jangkauan pemahaman Keita. Dia juga tumbuh dikelilingi oleh darah, kekerasan, dan kematian. Tapi apa yang Keita tidak bisa mengerti adalah cara Yi Yeonjun memperlakukan bos. Yi Yeonjun menghancurkan keluarga bos hanya karena dia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Dia berusaha mengendalikan kehidupan bos. Melihat Yi Yeonjun melakukan skema yang mengerikan dan keji seperti itu, tidak ada yang membuat Keita bertanya-tanya apakah bos benar-benar satu-satunya korbannya. Dia selalu berpikir bahwa pertemuannya dengan Yi Yeonjun adalah takdir. Tapi mungkin, pertemuan mereka juga sudah diatur sebelumnya. Keita ingat ketika dia berusia 11 tahun. Seseorang dengan paksa menyuntikkan obat ke dalam nadinya. Dia masih ingat kesibukan yang dia rasakan ketika dia tinggi dan membunuh orang. Hidupnya berubah hari itu. Apakah itu benar-benar hanya masalah keberuntungan? Keita merenungkan selama 3 tahun. Mungkin dunia ini dibuat-buat. Dia menghabiskan banyak malam bertanya-tanya apakah semua ini hanya bagian dari skema yang dirancang untuk mengubahnya melawan Yi Yeonjun. Tetapi pada akhirnya, kebenarannya jelas, dan Keita memutuskan untuk membunuh Yi Yeonjun dan melarikan diri dari dunia ini. Untungnya, saat dia bersiap untuk menyerang Yi Yeonjun, dia mendapatkan sejumlah sekutu yang bisa diandalkan, Kim Suho, Yun Sengah, dan pahlawan lainnya. Selama 2 bulan Keita membantu mereka mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Para pahlawan dengan senang hati bekerja sama dengan Keita, karena mereka berharap untuk melarikan diri dari dunia palsu ini juga. Dan hari ini adalah hari mereka akan melaksanakan rencana itu. KWAAAANG. Sebuah ledakan kekuatan sihir meletus di gedung Yi Yeonjun yang baru saja pergi. Kekuatan sihir ini tidak murni tetapi terdiri dari beberapa kekuatan sihir, dan Chok Jungyong dan aku melihat ke belakang dengan terkejut. Beberapa orang memanjat gedung menuju lantai atas tempat Yi Yeonjun berada. Aku langsung mengenali pendaki. Kim Suho, Yun Sengah, Cha Enayun, Shin Jonghak. Aku tahu mereka semua. Chok Jungyong memperhatikan mereka beberapa saat sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Keita. Oi, apa yang kamu lakukan? Akhirnya setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Keita menjawab sambil menghela nafas. Tidak bisakah kamu katakan, aku mencoba untuk kembali ke dunia nyata. Petik 2. Tapi kenapa kamu harus pergi dan menghancurkan bangunan itu? Aku meninggalkan mereka untuk berbicara dan berlari menuju mobil. Aku mendorong kepala aku ke mobil, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Orang tua bos telah berubah menjadi fragmen digital dan menghilang selamanya. Petik 2. Kenapa harus hari ini? Petik 2. Aku mengacak-acak rambutku dan menatap Keita. Tentu saja, aku sudah punya ide bagus tentang bagaimana cerita ini akan berakhir. Pasangan itu berencana membunuh putri mereka, tetapi gadis itu akan bertahan dan menjadi bos. Mungkin itu yang terbaik yang aku tidak melihatnya. Keita berkata, bahkan di dunia palsu, beberapa hal tidak dapat dimaafkan. Suaranya terdengar sangat bermartabat, dan aku menyadari Keita entah bagaimana menemukan kebenaran tentang Yi Yeonjun. Petik 2. Aku melihat Keita. Keita juga menatapku dan mengangguk. Itu adalah percakapan diam-diam, yang bukan bagian dari Chok Jungyong. Sambil menggaruk leher aku bertanya, sudah berapa lama kamu di sini, Keita? Aku tidak tahu. 3 tahun, 4 tahun. Aku menunjuk ke penthouse. Bagaimana dengan mereka? 2 bulan. KWAAANG. Kekuatan sihir meledak sekali lagi. Apakah kamu pikir pelatihan 2 bulan sudah cukup? Aku mendengar ada sesuatu yang disebut hak istimewa di dunia ini. Petik 2. Aku bertanya dengan cemas. Namun, Keita berkomentar dengan senyum percaya diri, jangan meremehkan mereka.
Itu dulu. Dentang. Pedang raksasa menembus langit-langit penthouse. Pedang itu begitu besar sehingga tampak mampu membelah langit menjadi dua. Itu adalah pedang panjang China Yun, yang dibungkus dengan kekuatan sihir. Keenamnya cukup kuat. Kali ini, kekuatan sihir emas melintas di kejauhan. Itu adalah ki pedang yang diperkuat Kim Suho. Cua. Pedangnya yang diperkuat ki bergerak maju, memotong semua cahaya di daerah itu, dengan demikian membungkus dunia dalam kegelapan total sejenak. Kita mungkin berada di dalam realitas virtual, tetapi basis kita yang sebenarnya adalah tubuh kita sendiri, komentar Keita. Saat itulah api hitam Shin Jong-hak naik ke udara. Kim Suho memotong segalanya, tetapi Shin Jong-hak menghancurkan dan membakar. Api menelan bangunan itu, menelannya secara keseluruhan. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. 2 bulan. Hanya butuh 2 bulan bagi mereka untuk mencapai itu ketika aku membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk mendapatkan kembali kekuatan asliku. Petik 2. Dentang. Kali ini, kilat jernih mekar seperti bunga. Itu adalah bunga putih Yun Sengah, teknik anggun yang dia gunakan untuk melumpuhkan lawan-lawannya. Shin Jong-hak, China Yun, Yun Sengah, Kim Suho. Keempatnya adalah salah satu karakter terkuat dalam novel ini. Mungkin bahkan Yi Yeonjun tidak akan bisa bertahan lama melawan mereka berempat. Petik 2. Luar biasa. Sepertinya mereka tidak butuh bantuan. Aku berdiri di tempat dan memperhatikan mereka bergerak. Itu dulu. Sama dengan peringatan sistem sama dengan eksekusi suatu acara terganggu. Telah terjadi kesalahan. Kami akan menguji sistem untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah. Jika tidak ada solusi yang ditemukan, sesi kamu akan dihentikan dengan paksa. Menjalankan diagnostik. Sama dengan. Beberapa peringatan sistem muncul. Hyung Nims. Apa yang terjadi di sini? Turun. Mohawk dan Sak akhirnya tiba di tempat kejadian. Mereka gemetar ketakutan karena bentrokan kekuatan sihir yang terbentang di depan mata mereka. Sudah lewat tengah malam dan langit malam berwarna biru pekat. Mohawk, Sak, Chok Jungyong dan aku kembali ke kantor kami. Aku mengirim Keita kembali ke Kim Suho dan yang lainnya, berharap dia bisa berfungsi sebagai utusan di antara kami jika diperlukan. Bukankah kamu semua lapar? Mari makan. Aku mulai memasak dengan satu tangan menggunakan bahan-bahan yang dibawa Mohawk dan Sak sebelumnya. Aku memotong bahan-bahan menjadi potongan-potongan kecil dengan pisau, melemparkannya ke wajan dengan beberapa bumbu dan mulai mengaduk. Sementara itu, Chok Jungyong mengumpulkan Sak dan Mohawk. Adakah yang mengganggumu? Maaf. Katakan saja jika ada yang mengganggumu. Aku akan menghancurkannya untukmu. Petik 2. Terima kasih. Tezes. Bahkan hanya dengan satu tangan, aku hanya perlu 10 menit untuk memasak. Semuanya selesai. Mari makan. Oh, terima kasih. Wow, lihat semua ini. Setelah menyiapkan steak daging sapi, daging babi goreng dan hidangan lainnya, aku bersandar pada bingkai jendela. Menatap bulan di langit, pikiranku melayang ke Yi Yeonjun. Hari ini, Kim Suho dan yang lainnya membunuh Yi Yeonjun. Kematiannya terlalu hambar untuk pendiri terkenal Chameleon Troupe. Atau tidak, kekuatan gabungan China Yun, Kim Suho, Shin Jong-hak, Yun Sengah. Hanya Orden dan Chai Jochul yang bisa melawan mereka. Kematian Yi Yeonjun, hanyalah fiksi. Dia masih hidup di dunia luar, licik seperti ular di samping bos. Bos masih tidak tahu bahwa dialah yang menghancurkan hidupnya. Keng. Tiba-tiba, aku mendengar suara dari bawah. Keng. Seseorang sedang mengendus. Aku melihat ke bawah dan membeku. Ada seorang gadis kecil. Dia berantakan dan kurus seolah-olah dia belum makan untuk waktu yang lama. Mungkin, dia mencari orang tuanya yang tidak akan pernah lagi pulang. Apakah dia datang sejauh ini hanya untuk menemukan orang tuanya? Aku memandangi gadis itu dan menghela nafas. Dunia ini fiksi. Tidak ada yang aku lakukan di sini yang penting di masa depan. Tapi di tanganku ada sepiring makanan sisa, dan aku melompat ke tanah di bawah. Petik 2. Halo, aku berbicara dengan hati-hati. Petik 2 tanda seru petik 2. Gadis itu tersentak dan mundur selangkah. Kekuatan sihir gelap mulai bangkit dari gadis itu. Itu adalah kekuatan yang kuat tapi berbahaya, yang belum bisa dia kendalikan. Tidak masalah. Ini untukmu makan. Petik 2. Aku ingin menenangkannya, tetapi semakin aku berbicara, semakin jauh dia menjauh dari aku. Bos muda berbeda dari bos dewasa yang selalu penuh percaya diri. Jika aku mendekat, gadis itu akan lari dan tidak pernah kembali. Petik 2. Jadi, aku meletakkan piring di tanah dan meninggalkan catatan di sebelahnya yang bertuliskan kembalilah kapan saja jika kamu lapar. Kemudian aku kembali ke kantor. Mohawk dan Sak melihatku dan berteriak keras. Wow, ini luar biasa, bos. Wow. Kami mencintaimu, bos. Mereka memanggil aku, bos sekarang. Aku tersenyum pada mereka, lalu bersandar ke jendela dan melihat ke bawah. Tanda hubung. Keng. Ibyul sedang mengendus makanan di piring. Aku tahu pasti bahwa baunya sangat sulit untuk ditahan. Tanda hubung. Keng. Teguk.
Dia terus mengendus untuk sementara waktu, lalu melihat sekeliling dengan cepat dan menyambar makanan dari piring. Nyam nyam nyam. Cara dia bersembunyi di balik semak-semak dan menjejalkan wajahnya membuatnya tampak seperti binatang kecil daripada manusia. Menyedihkan melihat dia seperti itu. Tingkat rasa sakitnya sangat besar. Hati aku sakit untuknya. Petik 2. Apakah itu simpati yang kurasakan? Apakah simpati seharusnya menjadi jantung yang berdenyut? Tiba-tiba aku ingin melihat bos. 6 tahun yang aku habiskan bersamanya sekarang tumpang tindih dengan gadis kecil di depan mata aku. Aku menghela nafas, lalu tertawa kecil. Jika perasaan ini benar-benar seperti yang aku pikirkan, lalu apa yang harus aku lakukan mulai sekarang? Tidak ada yang lebih aneh daripada jatuh cinta pada karakter yang telah aku ciptakan. Tiriring. Tiba-tiba aku mendengar suara notifikasi. Sama dengan peringatan sistem sama dengan tidak dapat menyelesaikan kesalahan. Fitur mundur telah dinonaktifkan karena alasan yang tidak diketahui. Acara yang terputus akan diputar sebagai video. Fitur lockout telah diaktifkan kembali. Layar hologram persegi panjang muncul di hadapanku. Di dalamnya, peristiwa masa lalu asli diputar. Kuak. Orang tua yang harus membunuh anak mereka. Anak yang tidak punya pilihan selain membunuh orang tuanya sendiri untuk bertahan hidup. Tangisan menyakitkan dan suara semburan darah terdengar. Aku mengepalkan gigiku saat aku melihat masa lalu bos. Itu jauh lebih mengerikan daripada yang aku bayangkan. Aku mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan aku. Petik 2. Saat itulah aku merasakan tatapan tertentu. Aku melihat ke bawah dan menemukan Yi Byul menatap aku. Dia memegang piring kosong di tangannya. Tampaknya dia ingin mengembalikannya kepada aku. Aku tersenyum dan berbisik, beritahu aku jika kamu masih lapar. Aku akan memberi kamu lebih banyak. Petik 2. Tanda hubung tanda seru. Namun, pada saat itu, Yi Byul gemetar, meletakkan piring di tanah dan mulai lari dariku. Aku melihatnya pergi, lalu memeriksa sistem. 247 jam dan 30 menit tersisa hingga keluar. 247 jam dan 30 menit. Itu kira-kira 10 hari. Selama 10 hari berikutnya, Yi Byul akan kembali padaku lagi dan lagi. Dia tidak akan pernah melupakan rasa masakan aku. Dia manis. Jelas penuh, dia bahkan bersendawa saat berlari. Sambil tersenyum, aku menyaksikan bos kecil menghilang dalam langkah-langkah kecil. Sementara itu, di tempat persembunyian Keita, sebuah rumah mewah di suatu tempat di Seoul. Ketuk, ketuk, ketuk. Dia sangat imut bagaimana seorang anak bisa begitu tampan. Setelah berhasil menyelesaikan misi, Chae Na-yun saat ini di komputer, bertukar pesan pribadi dengan seorang blogger. Bellflower, terima kasih, seperti biasa. Pertukaran mereka telah berlangsung selama 2 bulan. Itu adalah percakapan antara Chae Na-yun dan ibunya, Bellflower. Aku benar-benar bisa mengatakan dia akan menjadi pahlawan hebat di masa depan. Bellflower, bagaimana kamu tahu bahwa anakku memiliki hadiah? Aku tahu dari wajahnya, dia hanya terlihat spesial gelombang. Bellflower, wow, menarik. Aku benar-benar berharap dia menjadi pahlawan yang hebat seperti yang kamu katakan. Mata Chae Na-yun dipenuhi dengan air mata saat dia mengetik. Jadi apakah Jinyon akan pergi ke agen militer academy segera? Bellflower, tidak. Dia berbakat, tapi aku ingin dia bersekolah di sekolah biasa sampai dia setidaknya berusia 11. Begitu, Chae Na-yun menghentikan jarinya. Sayangnya, Chae Na-yun belum ada di dunia ini. Dengan desahan kecil, dia melanjutkan mengetik. Oh, aku harap aku tidak bersikap kasar, tetapi apakah kamu mungkin berencana memiliki bayi lagi? Bellflower, tentu saja gelombang aku sudah memikirkan nama. Jantungnya langsung tenggelam. Chae Na-yun memaksa tangannya untuk berhenti gemetar dan terus mengetik. Apakah kamu ingin bayi menjadi perempuan atau laki-laki? Bellflower, aku tidak tahu. Aku akan tetap menyukai mereka apapun yang terjadi. Bellflower, tapi untuk beberapa alasan, aku terus berpikir itu akan menjadi perempuan. Aneh, aku bahkan belum hamil gelombang. Chae Na-yun menghela nafas lega. Jadi, ibunya tidak kecewa karena dia seorang gadis. Lalu, apakah kamu memikirkan namanya? Pada saat itu, seseorang meletakkan tangannya di bahu Chae Na-yun. Terkejut, Chae Na-yun mengangkat kepalanya. Shin Jong-hak menatapnya dengan tatapan khawatir. Petik 2. Apakah kamu yakin tidak mau mengunjunginya? Dengan senyum kecil, Chae Na-yun menggelengkan kepalanya. Tidak, ini cukup. Di suatu tempat di dunia ini, ibunya hidup, secantik dan selembut dia di dunia nyata. Tetapi karena dia tidak tahu harus berkata apa kepada ibunya, dan karena hanya menontonnya dari jauh mungkin membuatnya sedih, Chae Na-yun memutuskan untuk puas mengobrol online. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu tidak memiliki orang yang ingin kamu lihat? Petik 2. Bukan aku. Pembohong gelombang. Itu benar, sesuatu seperti realitas virtual tidak dapat membuat orang yang aku kagumi. Petik 2. Nada suaranya terdengar tulus. Seperti yang dia katakan, Shin Myung-chul tidak ada di dunia ini. Dia bukan seseorang yang hanya bisa direplikasi oleh dunia virtual. Iya.
Chae Nayun mengangguk. Pada saat itu, dia menerima balasan dari Bellflower. Bellflower, nama, aku punya nama untuk seorang gadis. Tapi aku ingin tahu apakah aku boleh memberitahumu ini. Oh, kamu tidak perlu melakukannya jika tidak nyaman. Bellflower, tidak apa-apa. Aku akan memberitahu kamu karena kamu istimewa, Jungle Nim. Jika aku punya anak perempuan. Chae Nayun menelan ludahnya. Layar komputer bersinar dalam warna biru. Ketegangan berat memenuhi atmosfer, dan tiriring. Dengan suara riang, balasan Bellflower datang, dan bibir Shin Jonghak melengkung menjadi senyuman lembut ketika dia membaca pesan itu. Bellflower, Nayun. Bellflower, ini berarti, kecantikan sejati. Bukankah cantik?